Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, ada dua ustadz kondang Wahabi yang paling ahlu sunnah dan mempunyai kunci surga. Keduanya selalu kompak berkoar-koar bid'ah dan haram dalam memutuskan segala hal yang tidak sepemikiran dengan ajarannya. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan lain dalam kalender Hijriah. Keberadaannya mengiringi kewajiban puasa Ramadan dan dilaksanakan di awal malam. Hal ini berbeda dengan sholat tahajud yang disunahkan pelaksanaannya pada akhir malam. Salah satu perbedaan sholat tarawih dan tahajud ada di waktu pelaksanaannya. Sholat tahajud dilakukan pada akhir malam ketika seseorang telah bangun dari tidur malam. Sementara sholat tarawih sudah bisa dilakukan selepas sholat isya tanpa perlu bangun dari tidur malam dahulu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syah Al-Bukhari menyebutkan, kata tarawih dalam sholat tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwihah, yang artinya sekali istirahat. Sholat berjamaah pada malam hari di bulan Ramadan disebut tarawih, karena pada awal mula pelaksanaannya, para sahabat Nabi istirahat setiap kali menyelesaikan 2 rakaat. Sholat tarawih sendiri hukumnya adalah sunnah. Dahulu Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan sholat di masjid bersama dengan beberapa sahabat. Namun beliau lantas tidak melaksanakan sholat ini di masjid karena khawatir dianggap sebagai kewajiban. Pasalnya saat itu makin banyak sahabat yang bermakmum kepada beliau. Lalu, apakah Nabi kembali mengerjakan sholat tarawih pada 25 Ramadan? Saat itu bertambah lagi sahabat yang mengikuti. Tarawih ketiga dilakukan Nabi pada 27 Ramadan dan makin banyak lagi sahabat yang menjalankannya dengan berjamaah bersama Nabi. Namun setelah itu Nabi tidak kelihatan lagi sholat tarawih di masjid. Padahal pada 29 Ramadan para sahabat sudah menanti beliau. Namun Nabi Muhammad SAW sengaja tidak hadir. Hal tersebut karena khawatir bahwa nantinya sholat tarawih menjadi kewajiban. Setelah itu para sahabat mengerjakan sholat sendiri-sendiri. Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat usai sholat fajar, "Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian. Akan tetapi aku takut nanti menjadi kewajiban atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya." Hadis riwayat Bukhari. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah pada suatu malam bulan Ramadan, ia pergi ke masjid bersama Abdurrahman bin Abdul Qari. Mereka mendapat masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok terpisah dalam melaksanakan sholat tarawih. Melihat hal ini, Umar berkata, "Menurutku akan lebih baik jika aku kumpulkan mereka pada satu imam." Selanjutnya, Umar berketetapan dan mengumpulkan jamaah pada Ubay bin Ka'ab. Pada kesempatan malam yang lain, Abdurrahman bin Abdul Qari keluar lagi bersama Umar. Masyarakat melakukan sholat secara berjamaah mengikuti imamnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani disebutkan, dalam riwayat di atas tidak disebutkan jumlah rakaat yang dikerjakan oleh Ubay bin Ka'ab. Oleh karenanya terdapat perbedaan dalam kitab Al-Muwattah disebut jumlahnya. Di Indonesia sendiri pada umumnya sholat tarawih dikerjakan 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat atau 20 rakaat dengan tambahan witir 3 rakaat. Pelaksanaan dan jumlah rakaat sholat tarawih tersebut sama-sama memiliki dalil yang kuat seperti disebutkan di atas. Sementara itu, Buya Ar-Razi Hasyim mengulas tentang rahasia sholat, termasuk sholat sunat tarawih pada bulan Ramadan. Buya Ar-Razi Hasyim menjelaskan rahasia sholat. Dia menjelaskan bahwa sholat itu memiliki sejumlah keistimewaan dan jarang orang mengetahuinya. Pada kajian Buya Ar-Razi mengkaji isi kitab karya Ibnu Athaillah, yaitu kitab Hikam. Menurut isi kitab tersebut,
Buya Ar-Razi Hasyim menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya rahasia sholat itu ada dua macam. Sebelum mengungkap rahasia sholat, Buya Ar-Razi Hasyim mengawali penjelasannya dengan menganalogikan sholat dengan air. Buya Ar-Razi Hasyim menjelaskan bahwa air dapat membersihkan kotoran yang menempel pada sesuatu. Umpamanya kotoran debu yang menempel pada pakaian. Sholat pun demikian, laksananya air yang membersihkan, sedangkan sholat membersihkan kotoran batin. Untuk sampai pada rahasia sholat tersebut, maka beberapa hal perlu dilakukan dan terus-menerus dilatih secara konsisten dan ridho oleh setiap umat muslim. Sehingga yang harus dilatih dalam sholat bukan bacaannya, maka yang perlu dilatih dalam zikirnya, kata Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi menjelaskan sekaligus mengingatkan agar setiap orang Islam senantiasa berzikir dan berpikir dengan menggunakan hati nurani yang jernih. Karena menurut pandangan Buya Ar-Razi, hati merupakan akal dan server hati adalah ruh. Sehingga kegiatan berpikir semestinya harus dengan berpikir dengan mengikut sertakan hati. Hati ini adalah sesuatu yang bergerak elastis, santai, rileks. Maka kalau kolbu sudah keluar dari biasanya, maka ia akan lalai kemudian keras, kata Buya Ar-Razi Hasyim. Di samping itu, apabila orang Islam yang melakukan sholat, akan tetapi batinnya belum terkoneksi, maka perlu melakukan olah jiwa. Kalau masih belum terkoneksi, maka perlu mandi tobat. Dan dimulai lagi latih dengan melaksanakan sholat, karena sholat memang yang paling dasar, kata Buya Ar-Razi. Sekarang semua umat Islam sedang aktif sholat tarawih, maka harus dipastikan dapat membersihkan hati. Sangat merugi jika tidak sampai kepada rahasia sholat, sehingga jangan heran banyak orang yang sholat tapi masih dengki, iri dan sombong. Sebab bisa jadi belum sampai pada rahasia sholat.